akan ikut kontestasi pilkada. Apa benar? Saya di-challenge sama Ketua DPD PAN, calon bupati, wakil bupati. Oke. Daerah pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali, kali ini spesial edisi Challenge Politik dan Pilkada 2024. Tentu saja, yang hadir di ruang visual Anda adalah talenta politik Kabupaten Garut yang sudah memastikan dirinya akan ikut serta di kontestasi Pilkada 2024. Kali ini, saya akan mengajak ke ruang visual Anda salah satu politisi Kabupaten Garut yang informasi kami terima juga akan ikut di kontestasi Pilkada 2024. Salah satu buktinya yang bersangkutan telah ngambil formulir pendaftaran di internal partai yang selama ini membesarkan dan dibesarkan olehnya. Siapakah gerangan? Saya akan ketemu dengan Kang Njang Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, rampes, bareng. Masa itu jadi bupati ya diwakil. Bupati, wakil bupati, CPT atau CPT. Iya Pak, tuh Bupati CPT, oh, jadi Bupati wakil. CPT. Informasi nyaring di belakang, Kang Njang Teddy ini akan ikut kontestasi pilkada. Apa benar? Ya, saya di-challenge sama Ketua DPD PAN Kabupaten Garut. Oh, jadi ditantang ya? Iya, jadi DPD PAN Kabupaten Garut itu membuka pendaftaran untuk calon bupati, wakil bupati di Pilkada 2024. Tapi memang sejauh ini sebelum saya di-challenge, sebelum saya ditelepon Ketua DPD PAN Kabupaten Garut itu. Untuk ikut daftar? Iya, yang daftar malah orang-orang eksternal. Gitu. Eksternal. Jadi di internalnya belum ada ya. Dan Anda salah satu orang pertama di internal yang daftar? Iya. Untuk ya sebenarnya mungkin bisa jadi. Yang bisa pertama, jadi, saya sudah cek kok di panitia yang internal baru satu katanya, Kang Njang Teddy. Jadi pemirsa Challenge ini adalah politisi Partai Amanat Nasional yang informasinya juga membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Garut. Kemarin ini challenge dari Ketua DPD PAN. Iya. Artinya adalah sebuah tantangan dan gerbang yang memang sudah dibuka secara internal di partai Anda. Kalau menakar peluang sendiri seperti apa sih PAN bisa mengantarkan wakilnya atau bisa mengantarkan jagonya? Di Pilkada 2024 PAN ini sebenarnya underdog ya. Underdog. Underdog. Berapa suara partai Anda kemarin? Kursinya cuma ada dua di Kabupaten Garut. Gitu. Dua Kalau ukuran tiketnya pakai pemilu 2024 PAN itu 2 kursi, sementara untuk maju ke kontestasi harus 10 kursi ya? Harus 10 kursi. Ya. Gitu, 20%. Oke. Nah, karena 2 kursi kita jadi wait and see gitu. Jadi underdog gitu. Tapi PAN juga penentu juga. Ketika orang punya 8 kursi, tanpa 2 kursi kan nggak bisa lanjut. Betul. Tinggal mungkin itu yang kemudian DPD PAN Kabupaten Garut membuka pendaftaran untuk mencari ya kader terbaik, tapi dengan syarat tentu saja dapat koalisinya. Dapat gitu. koalisi. Makanya karena 2 kursi, sepertinya kita underdog gitu. Dan bersabar. Bersabar. Bersabar nyari yang meminang. Jangan salah, Indonesia itu underdog. Ya. Masuk semifinal. Masuk semifinal. Orang bilang, bukan orang bilang ya, para pakar bidang politik memastikan bahwa politik ini teori kemungkinan. Ya mungkin saja kan. Ya, walaupun hanya 2 kursi, kalau memang kemungkinan bisa membangun komunikasi yang bagus lintas partai politik kan bisa saja. Apalagi kalau lihat poros pilkada, kalau Anda sepakat misalnya ya setidaknya ada 4 poros nantinya, poros koalisi di partai ini. Atau bisa jadi 5 poros koalisi ya. Banyak sekali. Iya kan. Satu misalnya Gerindra yang udah punya 7 partai, PKS 7 partai 7 kursi. PKS 7 kursi, kemudian ada PKB 8 kursi, Golkar 8 kursi. Nah ini kemungkinan jadi poros, kan Anda tinggal mencoba mendekati partai-partai yang besar poros ini. Incumbent ada? Hah? Poros incumbent ada? Ada.
poros incumbent. Ya jangankan yang 2 kursi, yang 8, yang 7 kursi aja masih cari partner koalisi kan. Ya makanya siap-siap aja 2 kursi ini akan menjadi cantik ketika bersanding dengan pemilik 8 kursi. Betul. Sudah ada lobby-lobby politik secara internal di partai? Lintas partai? Ya kalau lobby antar partai kan kewenangannya pimpinan partai, ya. Kewenangannya ketua DPD. Saya ini yang di challenge oleh ketua DPD, ya saya wait and see. Tapi setidaknya sebagai fungsionaris, saya nunggu penugasan. Ya, sebagai fungsionaris partai kan Anda juga tentu saja punya pengalaman dan Anda juga punya kemampuan untuk membangun komunikasi secara personal lintas politisi yang ada yang memang sudah masuk di bingkai Pilkada 2024. Oh, betul. Kalau komunikasi informal selalu ada. Dalam setiap interaksi para politisi itu selalu ada obrolan. Misalnya dipasang-pasangkan, yang dengan siapa. Kan orang sudah nebak-nebak, ada Hidayah, ada Duda, ada Duta, ada banyak yang orang sudah mulai memploting nama-nama itu dan dalam Heman. Iya, Heman. Apa tuh Heman? Apa? Oke, saya ingin kembali ke Pilkada 2024. Seorang Enjang Tedi ini politisi yang memang sudah sejak awal memang berada di partai politik. Anda 2 kali menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat ya, dan sampai saat ini juga Anda masih anggota DPR di Provinsi Jawa Barat. Artinya, secara pengalaman politik kurang apa? Gitu. Nah, kira-kira kalau membidik 2024 ini harus seperti apa sih model pergerakan politik yang menurut Anda kira-kira? Ini kompor ya, Bang. Kan biar tahu masyarakat. Ya, sebenarnya kan di Kabupaten Garut ini saya kira sangat dinamis ya. Banyak para kandidat yang sudah mulai mulai berkomunikasi dengan berbagai partai politik. Ya. Jadi banyak calon yang berminat baik dari internal partai politik ataupun dari eksternal ya, dengan berbagai latar belakang ya, ada para pengusaha, ada akademisi, ada para ASN, mantan ASN, purnawirawan. Jadi saya kira Garut ini tetap sesuatu yang menarik gitu. Jadi untuk para putra putri terbaik Kabupaten Garut, banyak warga putra-putri terbaik Kabupaten Garut yang baik ada di Garut ataupun di luar, sekarang berkiprah di Kabupaten Garut, di luar Kabupaten Garut, terpanggil untuk membangun Kabupaten Garut. Termasuk juga Anda punya ketertarikan di sini sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang? Apakah karena toh Ansis sebagai seorang politisi yang memang terpanggil atau misalnya ada motif lain yang justru menjadi impian Anda sejak lama untuk masuk ke Garut 1 atau Garut 2? Sebenarnya sejak dulu kan Garut ini terkenal dengan Garut Pangirutan. Ya. Garut Pangirutan itu Garut yang selalu bikin kangen. Ya, menarik ya. Menarik. Jadi Garut ini selalu bikin kangen untuk yang ada di Garut ataupun orang Garut yang sedang berkiprah di luar. Nah, kenapa Garut itu Pangirutan bikin kangen? Karena memang dengan segenap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Garut yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kabupaten Garut, baik dari segi sumber daya alamnya, kemudian kekayaan kulinernya, kemudian dan yang paling utama terpenting adalah potensi dan kekayaan warga Garutnya yang besar ya, besar, kemudian terkenal ramah, sehingga kemudian tapi tetap itu kan harus diperjuangkan. Garut Pangirutan itu harus diperjuangkan sehingga Garut ini harus menjadi kebanggaan untuk kita semua. Jadi Garut ini kalau kata anak-anak milenial, kata anak-anak muda itu harus menjadi pride. Garut Pride. Oh, gitu. Garut Pride ini udah menjadi ini ya. Garut Pride. Garut Pride ini. Apa tuh? Nanjer apa tuh? Sorry? Ya, Garut Pride, Garut Pangirutan itu harus ada indikatornya. Ya. Jadi Garutnya harus nanjer, harus lebih maju. Nangtung ya. Ya, harus lebih maju, lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten kota lain.
Ya, Garut ini tidak akan membanggakan bagi warga Garut ataupun orang lain orang Garut luar yang Garut ada di luar kalau tidak ada kemajuan, kalau tidak ada ada keunggulan di Kabupaten Garut. Kemudian yang kedua, kemajuan itu untuk siapa? Ya. Ya untuk warga Kabupaten Garut. Makanya warga Kabupaten Garutnya harus lebih raharja. Lebih raharja. Kan kalau dalam apa disebut tata term raharja. Raharjanya itu untuk siapa? Ya untuk warga masyarakat Kabupaten Garut. Nah, itu semua kemajuan, kemudian kesejahteraan, keraharjaan warga Kabupaten Garut itu harus berkelanjutan, harus diwariskan kepada anak cucunya. Makanya kemudian pembangunan di Kabupaten Garut itu harus berkelanjutan. Jadi konsep sustainability development itu juga harus melekat dalam pembangunan Kabupaten Garut 5 tahun yang akan datang dan mungkin 25 tahun yang akan datang. Oke. Saya paham, Anda memahami itu semua karena memang Anda menjadi bagian dari dalam denyut aktivitas ini. Apalagi Anda melihat Garut ini kan dari 24 kabupaten kota ya. Betul. Di Jawa Barat, sehingga ya bagi Anda Garut dari ujung ke ujung udah sangat memahami. Kembali ke sosok Anda. Anda ini kan memang putra Garut asli. Ya asli, Asgar. Asli kan? Asgar kan? Ya Asgar. Karena kalau pilkada itu orang yang pasti ditanya ini pituin Garut lain, cenah gitu. Suka ditanya seperti itu. Bolehlah sedikit sosok Anda ini lahir di mana biar masyarakat juga lebih tahu. Saya ini kan lahirnya di kaki Gunung Mandalawangi. Peles. Kadungora. Di Kadungora, di Desa Rancasalak. Lain Kadungora-nya Kadungora. Kadungora, di Desa Rancasalak gitu. Jadi di Kampung Sukasari. Nah, itu kan Garut kan? Garut pokoknya. Jadi pendidikan saya SD di Garut, kemudian SMP, SMA dihabiskan di Kabupaten Garut. Bersekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Garut. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Universitas Pajajaran di Bandung ya? Ya, di Bandung. Di Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian setelah itu beraktivitas dan kemudian melanjutkan sekolah pasca sarjana di Universitas Islam Bandung. Magister Anda apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, ini orang komunikasi, udah luar biasa banget. Ya. Kalau komunikasi politik, orang komunikasi udah nggak usah diragukan lagi. Artinya adalah sepersekian peluang Anda memang sudah ada dalam genggaman. Persoalan kemudian ada lagi juga orang tanya, ketika masuk pilkada punya bekal berapa sih Panjang Teddy? Bekal Bismillah. Tapi nggak apa-apa, bekal Bismillah kan kupinang kau dengan Bismillah. Nah, itu ya maksudnya. Kupinang kau dengan Bismillah. Jadi kalau berbicara logistik ini gimana katanya? Ya memang logistik itu kan keniscayaan ya untuk ikut kontestasi politik. Ya, jadi di mana-mana juga bukan apalagi namanya kos politik. Kos sepakat politik. Ya bukan money politik ini. Bukan, kos politik. Apalagi sekarang sudah ada bahasanya. Perbanyaklah sedekah politik. Sedekah politik itu ya tadi itu, kos politik. Yeah. Oke. Pengalaman sudah ada, kemampuan nggak mumpuni, kemudian ya kurang apalah gitu ya dari sisi kemampuan intelektual, kemudian pemahaman dalam bidang politik juga menganda orang politik. Pertanyaan berikutnya adalah mapping. Ya, mapping ini kan selain tadi Anda bicara sudah melakukan komunikasi dengan lintas partai, tugas partai, kemudian secara personal dalam candaan apa juga Anda sudah memberikan isyarat-isyarat itu semua. Nah, kira-kira yang Anda lebih suka itu realistis kan? Ya. Kalau bicara realistis itu begini maksud saya itu. Tanpa mengurangi maksud apapun, artinya PAN dengan kursi yang Anda bilang underdog ini di kursi nomor 2 itu juga sudah aman sebenarnya. Harus aman ya. Ya. Realistisnya Anda lebih membidik kedua. Iya betul lah. Berdua ya? Realistisnya begitu. Realistisnya. Nah, ketika Anda butuh Garut 2, sosok model apa yang kemudian akan Anda tandem ya? Anda menjadi orang yang nanti akan backup Garut 1-nya, sosok seperti apa mereka itu? Ya, sosok yang ingin saya backup adalah orang yang tentu saja memahami bagaimana Garut ke depan harus dibawa. Gitu. Jadi kalau
misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa Garut ini kan Garutnya Pangirutan. Gitu. Kemudian harus menjadi kebanggaan untuk seluruh warga Garut. Garut ini harus maju dari sisi pembangunan, kemudian harus mensejahterakan, meraharjakan warga Kabupaten Garut. Kemudian ini harus pembangunannya harus berkelanjutan untuk keberlanjutan Garut ini untuk anak cucu kita. Diwariskan gitu. Nanti. Ya, mereka calon G1-nya tentu saja adalah orang yang memahami konsep itu dan kemudian menyetujui. Jadi kalau misalnya dalam konsep ini Garut sustainability development itu kan salah satunya juga karena potensi Garut dengan alamnya. Garut ini kan kabupaten sudah pernah ditetapkan menjadi kabupaten konservasi. Nah, jangan kemudian calon bupatinya bupati yang G1-nya yang tidak memahami itu atau bahkan misalnya lebih ke eksplorasi. Nah, ini kan yang menjadi problem. Jadi seperti apa ininya saya kan harus terbangun chemistry. Chemistry harus terbangun. Kan sebenarnya visi kita itu harus sama ya, harus matching, harus sama gitu. Kemudian lebih suka berbasis politisi atau pengusaha atau profesional yang lain? Sama aja sepanjang dia paham yang pemahaman yang sama. Sepanjang punya visi yang sama untuk membangun Garut ke depan, membangun Garut Pangirutan, membangun kebanggaan marwah Kabupaten Garut. Untuk kemajuan, untuk keraharjaan, kesejahteraan warga Kabupaten Garut. Kemudian Garut ini harus dibangun dengan konsep yang berkelanjutan. Saya kira kita sama-sama bisa punya chemistry itu gitu. Ya paling tidak sebenarnya kan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melihat sebenarnya ada sisi-sisi yang selama ini sudah maju di Kabupaten Garut ini ya. Tinggal kemudian ini dilanjutkan. Anda cenderung perubahan, penyegaran, apalagi ini jargon-jargon yang berterbangan ya, jargon-jargon yang berterbangan. Pencerahan, perubahan, perbaikan, berkelanjutan. Ya, perbaikan dan berkelanjutan. Apakah Anda melihat ini adalah sebuah konsep pembaharuan? Perbaikan dan berkelanjutan. Artinya harus ada pola yang diperbaharui dari apa yang sudah dilihat hari ini. Perbaikan dan berkelanjutan itu kan selama ini sudah ada yang baik. Ada banyak kemajuan yang sudah dirintis selama 10 tahun oleh pemerintahan sebelumnya Rudy Harni itu. Tapi kita juga kan tidak menutup mata bahwa masih ada kekurangan. Jadi kan nggak mungkin misalnya konsep pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut, misalnya ada jalan-jalan lintas yang dibuat lingkar utara, lingkar selatan Kabupaten Garut itu kan nggak mungkin kalau misalnya karena sekarang belum selesai kemudian kita hentikan, kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Jadi harus diperbaiki kemudian dilanjutkan. Tinggal kemudian bagaimana kita melakukan penataan ya? Iya. Yang terakhir, saya ingin memastikan apakah Anda juga sudah mengantongi restu dari partai Anda di tingkat wilayah maksudnya. Kalau Anda kan di-challenge oleh tingkat DPRD nih di kabupaten. Ya. Wilayah dan pusat kemungkinannya merespon kehadiran seorang Jang Teddy di Pilkada Garut? Ya harus, ini kan berjenjang ya. Ya. Tahapannya baru pendaftaran. Baru pendaftaran. DPD belum melaporkan ke DPW, siapa saja gitu ya. Betul, kemudian ke DPP. Nah, dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional akan melaksanakan Rakornas Pilkada. Berarti seluruhnya ya? Iya, betul. Jadi Rakornas Pilkada itu akan setelah tahapan pembukaan pendaftaran ini akan dilaporkan ke DPP. Kemudian DPD akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan, pendaftaran, kemudian komunikasi politik, gitu ya? Progresnya seperti apa gitu. Kemudian kemungkinan koalisinya dengan siapa gitu. Jadi kalau PAN ini 2 kursi ya kita realistis. Berkoalisi dengan yang 8. Yang 8 nyiapin wakil gitu ya. Nyiapin wakil. Kalau berkoalisi dengan yang 7 kan kurang. Gitu. Karena kita ini underdog gitu.
juru kunci. Juru kunci. Juru kunci kursi gitu. Juru kunci kursi. Karena juru kunci kursi itu jadi kunci juga. Jadi kunci gitu, juga. Jadi kunci juga. Ya istilahnya kalau menakar peluang sama-sama punya peluang. Sama-sama punya peluang. Gitu. Baik pemirsa, challenge politik jalan dimanapun Anda berada, edisi challenge spesial Pilkada 2024 menghadirkan sosok Jang Teddy, politisi Partai Amanat Nasional yang tidak pernah meragukan eksistensi dan keberadaannya di dunia politik, ikut serta juga di kontestasi 2024. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita akan terus mengawalnya, dan ini bukan saja pertemuan yang terakhir, karena kita masih banyak episode lainnya yang juga akan menghadirkan sosok ini apabila memang berlanjut untuk mengikuti kontestasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Kang Jang Teddy atas waktu dan kesediaannya. Undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.